taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 4 Jumadal Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian satu hari satu halaman Al-Quran, dan kita sudah sampai pada halaman 12, yaitu surah Al-Baqarah ayat 77 sampai ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 77, awala ya'lamun, apakah mereka tidak tahu, mereka Bani Israel, mereka Yahudi, annallaha, bahwasanya Allah itu ya'lamu, mengetahui, ma yusirrun, apa saja yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa saja yang mereka tampak-tampakkan. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana Yahudi yang datang ke Madinah, mereka menyembunyikan beberapa perkara dari kitab Taurat supaya tidak diketahui oleh umat Islam. Contohnya misalnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat sebelumnya kita baca kemarin itu bahwasanya sebagian Yahudi berkata kepada sebagian yang lain, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan kepada umat Islam sesuatu yang Allah telah buka kepada kalian? Maksudnya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat-sifat ini dibeberkan oleh ahli kitab kepada sebagian kaum muslimin. Maka ahli kitab yang lain menolak hal tersebut. Jangan dibeberkan. Karena kalau dibeberkan nanti umat Islam pada paham bahwasanya ternyata Nabi Muhammad itu adalah nabi yang asli, bukan nabi palsu sebagaimana yang kita tuduhkan. Nah, mereka menegur kepada sesama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat ini. Ketika mereka menyembunyikan itu, apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui apapun yang mereka sembunyikan atau apapun yang mereka tampakkan? Jadi bagi Allah sesuatu yang tersembunyi dengan sesuatu yang tampak sama. Bagi Allah apa yang ada di atas meja ini dengan apa yang di bawah meja ini sama. Kalau bagi kita berbeda. Yang di atas meja tampak, di bawah meja nggak kelihatan. Di atas meja ada apel, kita bisa melihat ini apel. Di bawah meja ada upel nempel, kita nggak tahu. Kecuali kalau kita melihat ke bawah ada upelnya baru tahu. Apa dalilnya bahwa apa yang tersembunyi dan yang tampak bagi Allah sama? Dalilnya adalah pada surah yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu pada surah Ar-Ra'd ayat 10, sawa'um minkum, sama saja dari kalian itu, man asarrul qawla wa man jahra bihi, apakah orang yang menyembunyikan perkataannya atau mengeraskan, wa man huwa mustakhfim bil laili, apakah orang yang sembunyi-sembunyi malam hari, wasaribum bin nahar, atau berjalan terang-terangan di siang hari, semuanya sawaun, sama bagi Allah, nggak ada yang beda. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu membedakan antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Kalau Allah tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Kemudian Allah mengatakan, wa minhum, dan dari mereka, yaitu Yahudi, ummiyuna, ada orang-orang yang ummi, la ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui kitab, illa amaniya, kecuali membaca saja. Wa inhum, dan tidaklah mereka itu illa, kecuali yadhunnun, mereka menyangka-nyangka. Maksud ayat ini adalah di antara ahli kitab, orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang bodoh, para umat-umat yang awam. Mereka adalah orang-orang yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca tulis, sehingga mereka dikibuli dan dibohongi oleh ketua-ketua mereka atau oleh ulama-ulama mereka. Dikatakan oleh ulama
bahwasanya ayat ini adalah dari Taurat, padahal bukan dari Taurat. Ayat ini dibacakan kepada mereka, mereka menirukan. Ayatnya ini katanya menunjukkan hukum ini, hukum itu, padahal itu bukan seperti itu tafsirnya. Jadi mereka hanya bisa apa? Illa amani, hanya bisa membaca. Maksudnya bisa membaca, tidak paham maknanya. Disuruh nirukan, ayatnya gini, tirukan. Mereka melafalkan, membaca, tetapi kalau disuruh mengertikan atau menerjemahkan atau menafsirkan, nggak paham. Karena itu umat Islam jangan seperti ahli kitab yang seperti ini. Kita umat Islam baca Quran harus paham apa maksudnya Quran. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, harus paham apa maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan hanya baca saja. Kalau hanya baca saja, maka mirip dengan Yahudi ini, amani, dia hanya bisa membaca tapi nggak paham maknanya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita punya resep dari dokter, nah kita harus menerapkan isinya, tidak hanya dibaca saja. Kalau hanya dibaca tapi kemudian tidak kita terapkan isinya, sementara kita tidak paham maksudnya apa ini, kemudian kita tidak beli obat tersebut, ya tidak akan sembuh kita. Tapi harus kita terapkan, kita belikan obatnya, kita minta kopi resepnya, nah kemudian kita minum obatnya, biiznillah bisa sembuh. Maka Allah mengatakan inhum illa yadhunnun, mereka hanya menyangka-nyangka. Maksudnya menyangka bahwasanya itu adalah dari kitab, sebenarnya itu bukan dari kitab. Mereka disuruh membaca oleh kiai mereka, nih baca ayatnya begini, disangka itu betul-betul dari kitab, ternyata bukan dari kitab. Kenapa? Ummiyun, mereka nggak bisa baca tulis, mereka ummi, melihat tulisan nggak bisa membaca apa isinya, maka dikibuli oleh ulama-ulama mereka. Karena itu kalau ada ulama muslim yang mengibuli umatnya, ini mirip seperti orang-orang Yahudi ini. Kemudian Allah mengatakan fawailun, maka kebinasaan, lilladzina yaktubunal kitab, bagi orang-orang yang menulis kitab, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Jadi menulis kitab palsu maksudnya. Thumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari hadapan Allah, ini kitabnya Allah. Liyashtaru, supaya mereka itu membeli bihi, dengan kitab tersebut, thamanan qalila, harga yang sedikit. Maksudnya supaya mendapatkan harta dunia. Fawailul lahum, maka kebinasaan bagi mereka, mimma katabat aidihim, dari apa-apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum, dan kebinasaan bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa saja yang mereka usahakan. Maksud ayat ini adalah kelompok Yahudi yang lain. Jadi ayat 78 dengan 79 ini berbeda. Ayat 78 ini adalah umat-umat Yahudi yang bodoh, nggak bisa baca tulis. Ayat 79 ini umat-umat Yahudi yang pinter ngibuli rakyatnya, ngibuli apa? Murid-muridnya. Mereka yaktubunal kitab biaidihim, nulis kitab Taurat tapi palsu. Kenapa ditulis kitab palsu? Supaya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka punya dua kitab. Kitab Taurat asli, sifat-sifat Nabi Muhammad di situ asli. Bahwasanya sifat beliau adalah orangnya santun, orangnya suka memaafkan, ciri-ciri rambutnya begini, tubuhnya begini, asli sifatnya. Tapi mereka tulis Taurat palsu, di mana sifat-sifat Nabi Muhammad di situ dipalsukan menjadi sifat-sifat Dajjal. Dajjal rambutnya kan keriting, nah, disebutkan Nabi Muhammad rambutnya keriting. Inilah kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Mereka menulis kitab padahal kitabnya palsu, kemudian dia dikatakan hadza min indillah, ini adalah dari hadapan Allah. Tujuan mereka nulis kitab palsu apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya dapat duit. Karena mereka selama masih menjadi ulama, mereka mendapatkan uang dari rakyatnya. Sebagaimana kita ketahui, ulama-ulama Yahudi mereka mendapatkan, atau ulama-ulama Nasrani juga, mereka mendapatkan berapa persen dari harta jemaatnya. Jemaatnya bekerja susah payah cari nafkah, tapi berapa persen dari harta mereka harus diberikan kepada kiainya. Nah, itu tidak ada dalam Islam, nggak ada seperti itu. Tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan hasil dari usaha mereka kecuali zakat saja. Nah, kalau dalam jemaat gereja mungkin ada seperti itu. Itulah yang dimaksud di sini, liyashtaru bihi thamanan qalila. Karena kalau mereka jelaskan kitab Taurat yang asli semuanya masuk Islam, maka duit tidak masuk kantong mereka. Tapi kalau mereka jelaskan ini sifat Muhammad yang palsu, maka tidak ada yang beriman kepada Muhammad. Akhirnya mereka masih kafir, mereka masih
menyerahkan atau menyetorkan uang mereka kepada kiai mereka. Maka Allah ancam, fawailun. Wailun itu dalam bahasa Arab artinya adalah halakun, binasa. Tapi banyak ulama tafsir yang mengartikan wailun di sini adalah suatu lembah dalam neraka jahanam. Itu karena ada hadisnya, tetapi hadisnya memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wailun wadin fi jahannam. Yang disebut wail itu adalah satu lembah dalam neraka jahanam. Yahwi fihil kafir, orang kafir turun atau terjun ke dalamnya arba'ina kharifan, selama 40 tahun qabla ayyablugha qa'rah, sebelum mencapai dasarnya. Jadi na'udzubillah, ini satu lembah yang sangat dalam. Dari atas sampai ke dasar, nah ini 40 tahun belum sampai ke dasar. Jadi berapa tahun harus sampai ke dasar? Wallahu a'lam. Yang jelas 40 tahun lamanya belum sampai ke dasar. Na'udzubillah, ini dasarnya dalamnya neraka jahanam. Sampai dasarnya pun kita nggak tahu berapa dalamnya. Ini hadis kata Imam Ibnu Hibban sahih, tetapi kata Al-Albani dhaif. Karena itu ringkasnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Memang di dalam sanadnya ada rawi bernama Ibnu Lahi'ah. Nah, kita tahu semua bahwa Ibnu Lahi'ah ini perawi yang dhaif karena kitabnya terbakar. Jadi dia punya rumah isinya kitab-kitab hadis, dia meriwayatkan hadis, ketika rumahnya terbakar, hafalannya rancu. Nah, hafalan yang rancu menyebabkan seorang perawi hadis jadi menjadi seorang perawi yang dhaif. Inilah Ibnu Lahi'ah. Beliau seorang imam besar, tetapi rusak hafalannya gara-gara apa? Kasus tersebut. Jadi sebelum itu beliau ulama yang yang diterima hadisnya. Allah mengatakan wa wailul lahum mimma yaksibun. Binasa bagi mereka dari sebab apa yang mereka usahakan. Maksudnya tadi ya, mengusahakan harta secara haram tadi. Mereka mengambil riswah, mengambil suap dari rakyatnya. Nah, itulah yang dimaksud yaksibun. Mereka mengusahakan perkara yang haram. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain bahwa mereka ahli kitab, mereka suka makan harta yang haram. Pada surah Al-Maidah ayat 62, wa tara katsiran minhum, engkau melihat banyak dari mereka ahli kitab yusari'una fil itsmi wal udwan, mempercepat dalam berbuat dosa dan melampaui batas, wa aklihimus suhat, juga dalam makan yang haram, labi sama kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Juga pada surat Al-Maidah ayat 63, ayat setelahnya, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suhat, kenapa tidak dilarang oleh ulama-ulama mereka untuk mengatakan yang dosa atau memakan yang haram, lebih sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan, yaitu tidak melakukan nahi mungkar tadi. Kemudian Allah mengatakan waqalu, dan mereka ahli kitab berkata, lan tamassanan nar, tidak akan menyentuh kami api neraka illa kecuali ayyaman, beberapa hari ma'dudah yang bisa dihitung. Jadi di neraka kami tidak kekal, kata mereka. Qul, katakanlah wahai Nabi, attakhadhtum, apakah kalian itu sudah mengambil indallahi, di hadapan Allah, ahdan, perjanjian, yaitu dijanji oleh Allah hanya beberapa hari di neraka. Kalau memang betul begitu, fala yukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan menyelisih janjinya. Tapi Nabi kemudian disuruh mengatakan bahkan. Jadi di sini bukan atau ya, tapi bal, bahkan. Taquluna, kalian itu mengatakan, alallahi, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi orang-orang Yahudi ini gara-gara mereka itu makan harta haram, maka mereka ngomongnya juga ngomong dusta. Maka hati-hati. Kalau kita terbiasa makan barang haram, itu nanti muncul amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maksiat gampang, amal baik susah. Tahajud susah, baca Quran susah. Kenapa? Yang dimakan harta yang haram. Yang haram itu ada dua macam. Ada yang haram zatnya, misalnya anjing, misalnya babi, itu haram zatnya. Ada juga yang haram caranya. Kita memakan ayam, tapi ayamnya dari mana nih? Dari curian. Nah, itu haram caranya, haram juga. Dari harta riba, harta bank, haram. Nah, karena itu hati-hati, jangan memakan harta riba. Kalau diberikan oleh seseorang dari harta riba, kita tahu bahwa itu harta riba, nggak usah diterima, harta haram.
Maka gara-gara mereka makan haram, akhirnya apa? Mereka mengatakan dusta. Lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudah. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari, bisa dihitung. Berapa hari maksudnya? Maksudnya adalah 40 hari. Kenapa mereka mengatakan 40 hari? Karena mereka menyembah berhala selama 40 hari. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam selama 40 hari, mereka menyembah anak sapi. Menyembahnya berapa lama? 40 hari. Maka mereka kemudian mengambil kesimpulan sendiri, kalau kami masuk neraka, kami nanti hanya 40 hari. Sebagian mereka mengatakan, kami kalau masuk neraka hanya 40 tahun. Jadi ada dua kelompok mereka. Ada yang mengatakan 40 hari, dasarnya tadi ya, karena kami menyembah berhala hanya 40 hari. Ada yang mengatakan 40 tahun, dasar mereka katanya karena neraka jahanam itu kami masuki sampai nanti ketemu dengan pohon zakum. Kalau sudah ketemu dengan pohon zakum, maka kami sudah bebas dari neraka. Nah, perjalanan dari awal masuk neraka sampai ke pohon zakum, kata mereka 40 tahun. Ini semuanya omong kosong, nggak ada dalilnya, hanya mereka-reka saja ya. Jadi kata-kata ayyam ma'dudah, hari yang dihitung, ini tanpa dasar. Mereka ngomong 40, baik itu 40 hari atau 40 tahun, nggak ada dasar. Ini hanya mereka-reka saja, ya, membuat-buat. Diambil kira-kira dasarnya apa, ya, dibuat-buat sendiri oleh mereka. Karena itu diingkari oleh Allah dengan ucapan ini, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian tuh sudah mengatakan dusta atas nama Allah. Allah nggak pernah menjanjikan seperti itu. Kita temukan satu hadis yang bisa untuk menafsirkan ayat ini dalam kitab Sahihul Bukhari. Ketika Rasulullah SAW diberi makanan yang beracun oleh Yahudi, maka Rasul kumpulkan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan, hal antum shadiqiyya, apakah kalian mau jujur kepada saya wahai Yahudi, an syai'in in sa'altuhu anhu, tentang sesuatu kalau saya bertanya tentang hal itu? Maka mereka mengatakan, betul wahai Abul Qasim, kami akan jujur. Kalau kami dusta, pasti kamu juga mengetahui kedustaan kami. Maka Nabi kemudian bertanya, man ahlun nar, siapa sesungguhnya penghuni neraka, siapa? Maka mereka mengatakan, nakunu fiha yasiran, kami akan berada di neraka sebentar, 40 hari tadi atau 40 tahun tadi. Thumma, kemudian takhlufuna fiha, kalian umat Islam menggantikan kami dalam neraka. Nah, ini kurang ajarnya Yahudi. Pertama, mereka reka bahwasanya mereka di neraka hanya sebentar. Kemudian mereka menuduh Nabi Muhammad nanti adalah jadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Maka Nabi mengatakan, ikhsa'u fiha, rendahlah kalian di dalam neraka. Wallahi, demi Allah, la nakhlufukum fiha abada, kami tidak akan menggantikan kalian di dalam neraka selama-lamanya. Ini adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian di akhir hadis beliau bertanya, apakah kalian itu meletakkan pada kambing yang kalian hidangkan ini ada racunnya? Mereka mengatakan, iya, kami racuni. Beliau bertanya lagi, apa yang menyebabkan kalian meracuni ini? Maka mereka mengatakan, kami ingin kalau kamu itu adalah nabi palsu, maka kamu mati, kami akan istirahat. Tetapi kalau kamu itu betul-betul nabi asli, maka tidak akan racun ini mematikan engkau. Nah, berarti dari kasus ini mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad bukan nabi palsu. Karena setelah mereka racuni ternyata nabi tidak mati. Tapi setelah itu mereka tetap kafir juga, tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini karena kerasnya hati. Hati kalau udah keras, ditutupi oleh dosa, hitam semuanya, nah ini hidayah mental, tidak akan masuk. Nah, maka hati-hati dengan dosa. Dengan makan haram itu juga merusak hati, hatinya jadi hitam legam sehingga jadi keras, diberi hidayah apapun tidak akan menerima. Karena itu Allah mengatakan, bala, ya, man kasaba, siapapun yang melakukan sayyi'atan, dosa, wa ahatat bihi, dan telah meliputi terhadap dirinya khati'atuhu, dosanya, atau dibaca khati'atuhu, ada dua qiraah ya, dosa-dosanya, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya kekal. Yang dimaksud bala, ya, itu maksudnya adalah tidak sebagaimana yang kalian angan-angankan. Kalian mengangan-angankan kalian masuk neraka sebentar kemudian masuk surga. Tidak seperti itu. Yang benar adalah apa? Barang siapa yang melakukan dosa kemudian dosanya meliputi dirinya, maka dia masuk di neraka kekal di dalamnya.
Yang dimaksud dosanya meliputi dirinya ini adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Inilah orang yang dosanya meliputi dirinya. Yang dimaksud dosanya meliputi dirinya artinya dia tidak punya kebaikan sama sekali. Nah, orang kafir itu yang tidak punya kebaikan sama sekali. Kalau orang muslim itu masih punya kebaikan juga punya keburukan. Masing-masing kita ini punya dosa tapi juga punya kebaikan. Tapi kalau orang kafir mati nol, tidak ada kebaikan sama sekali. Meskipun mereka orang yang sosialnya bagus. Ada tsunami, mereka langsung kasih dana untuk membantu tsunami ini. Ada gempa di mana kemudian mereka membantu dengan tenaga mereka atau dengan harta mereka. Itu nol di hadapan Allah, tidak ada nilainya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami Allah datang kepada apapun yang dulu mereka amalkan di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amal mereka itu menjadi debu yang bertebaran, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi sebenarnya ada catatannya, mereka sudah membantu, ada tulisannya, catatannya ada. Tetapi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada nilainya sama sekali. Maka disebutkan di sini ahatat bihi khati'atuh, yang ada hanya dosa. Itulah orang yang mati dalam kondisi kafir, maka faulaika ashabun nar, mereka kekal di neraka. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita keluar dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat para ulama mereka bahwa tidak ada yang kekal di neraka selain orang kafir, titik. Orang muslim siapapun dia, meskipun ahli bid'ah, dia tetap masih bisa masuk ke dalam surga. Meskipun khawarij, meskipun siapa lagi? Mu'tazilah, meskipun Qadariyah, meskipun Syiah, siapapun, kalau bid'ahnya belum sampai kepada kekafiran, maka masih bisa masuk jannah. Ini akidah Ahlussunnah. Siapa yang mengatakan tidak seperti ini, berarti pemikirannya sudah teracuni oleh pemikiran selain Ahlussunnah wal Jamaah. Itu salah. Jadi meskipun dia khawarij, yang disebut kilabun nar, anjing neraka, tetapi meskipun demikian, kalau kebid'ahan yang dilakukan oleh dia belum sampai kepada derajat kekafiran, maka dia masih menjadi muslim, berarti dia masih berhak masuk ke dalam neraka. Syiah juga begitu. Nah, maka Syiah yang kafir ya berarti kekal di neraka. Tapi Syiah yang tidak kafir karena kebid'ahannya tidak sampai kepada kekafiran, misalnya tidak mengatakan bahwa Aisyah berzina, tidak mengatakan bahwasanya Quran berubah, bahkan mereka memuji-muji Aisyah istri Nabi tidak bakal berzina, mereka memuji-muji Quran tidak mungkin berubah. Nah, maka berarti Syiah yang masih muslim, meskipun mereka sesat karena Syiahnya, tetapi masih bisa untuk masuk ke dalam jannah. Ini pemikiran Ahlus Sunnah. Selain ini berarti pemikiran yang sesat, jangan didengarkan. Kemudian Allah mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni-penghuni jannah, hum fiha, mereka di dalamnya khalidun, kekal. Mudah-mudahan kita termasuk ayat yang ke-82 ini. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam akhirat nanti hanya ada dua kelompok. Kelompok pertama hum fiha khalidun, dalam neraka kekal. Kelompok kedua hum fiha khalidun, di dalam jannah kekal. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di jannah, satu kelompok di neraka sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 7. Kemudian Allah mengatakan, wa'il, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil, mitsaqa, perjanjian, Bani Israel, kepada Bani Israel. Apa isi perjanjiannya? La ta'buduna, kalian tidak menyembah, illallah, kecuali Allah, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana, berbuat baik, wadil qurba, dan kepada kerabat-kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi hasana, dan berkatalah kalian kepada para manusia dengan perkataan yang baik, atau wa qulu linnasi husna, dua bacaan, berkatalah kepada manusia yang baik. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat.
Thumma kemudian tawallaitum, kalian berpaling, yaitu tidak mau mentaati Allah. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian itu orang-orang yang berpaling. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama, baik yang bersifat vertikal atau yang bersifat horizontal, yang bersifat muamalah maupun yang bersifat ibadah. Maka dalam ayat ini disebutkan dua macam amalan. Amalan pertama yang bersifat ibadah, la ta'buduna illallah, jangan nyembah kecuali Allah. Yang kedua yang bersifat muamalah, wabil walidaini ihsana, baik kepada orang tua, bakti kepada orang tua, baik kepada kerabat, baik kepada anak yatim, baik kepada orang miskin, ngomong kepada sesama manusia yang baik-baik. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini kembali kepada masalah ibadah lagi. Nah, salat dan zakat. Nah, ini salat ini berkaitan dengan ibadah, zakat ini berkaitan dengan muamalah, karena kita berikan harta kita kepada manusia. Nah, maka kewajiban agama ringkasnya ada dua macam. Ada kewajiban yang bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban yang bersifat kepada para manusia. Dua-duanya sama-sama wajib. Kalau kita mengambil salah satunya saja, berarti kita belum melakukan ketaatan kepada Allah secara sempurna. Kita hanya mau ibadah kepada Allah, tetapi berbuat baik kepada orang lain tidak mau. Itu sama saja belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus dilakukan. Ini ayat berlakunya tidak hanya untuk Bani Israel, tetapi juga berlaku untuk umat Islam. Karena Allah menyebutkan pada ayat yang lain yang serupa dengan ini. Serupa dengan ini. Tapi untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad SAW, bisa dilihat surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan syirik. Nah, ini hak kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Sama kan dengan ayat tadi. Nah, ini bersifat muamalah. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, juga kepada tetangga yang dekat, juga kepada tetangga yang jauh, semuanya kita harus baik kepada mereka. Wasahibi bil jambi, dan kepada istri, wa ibnis sabil, kepada ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka orang yang sombong, orang yang membanggakan dirinya. Nah, maka kalau orang sombong pasti dia tidak akan taat kepada Allah. Disuruh muamalah yang baik sesama manusia, dia nggak mau. Dia maunya dihormati orang, tapi menghormati orang nggak mau. Nah, ini berarti orang yang tidak taat kepada Allah, ini yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada ayat ini, mitsaq. Mitsaq itu adalah perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Ini perintah-perintah. Kalian mau melakukan, nah, disuruh berjanji, demi Allah kami mau melakukan. Itu namanya mitsaq. Maka perjanjian ini kalau diambil dengan sumpah, ini hukumnya keras seperti ini. Kalau dilanggar maka dosanya lebih besar, karena sudah ada sumpah yang diucapkan. Sumpah itu kan berarti janji untuk melakukan. Nah, maka ketika mereka tidak melakukan, mereka dikatakan oleh Allah adalah mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini uniknya Allah mengatakan tawallaitum illa qalilan minkum. Kebanyakan Yahudi berpaling, yang tidak berpaling hanya sedikit. Dan ini fakta. Seumur-umur Nabi Muhammad SAW, Yahudi Madinah yang masuk Islam tidak sampai 10 orang. Bahkan Nabi mengatakan, andai Yahudi itu ada 10 orang saja masuk Islam, niscaya semuanya Yahudi masuk Islam. Tapi ternyata faktanya tidak ada 10 orang masuk Islam. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, "Lau amana bi," kalau beriman kepada saya, asyaratun minal yahud, 10 saja dari Yahudi, la amana biyal yahud, niscaya akan beriman kepada saya seluruh Yahudi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya di Madinah ini kan banyak tokoh-tokoh Yahudi. Nah, Nabi mengatakan, andai dari tokoh-tokoh Yahudi Madinah ini ada 10 masuk Islam, semuanya nanti pasti masuk Islam. Kenapa? Yahudi adalah umat yang terbiasa membebek apa yang diucapkan oleh ketuanya. Ketuanya ngomong apapun diikuti. Mau salah, mau benar, pokoknya ketua saya ngomong begitu, ikut.
Nah, maka kata Nabi, andaikan dari pemimpin-pemimpin mereka ada 10 orang masuk Islam, pasti semuanya membebek masuk Islam. Tapi faktanya tidak sampai 10 yang masuk Islam. Bisa dihitung jari. Bahkan sahabat Nabi yang asalnya Yahudi, yang saya ingat namanya hanya 1 orang, Abdullah bin Salam, itu saja. Yang lain-lain saya nggak ingat namanya, ya, menunjukkan bahwa sedikitnya ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam. Sehingga Allah mengatakan di sini, tawallaitum illa qalila, yang tidak berpaling hanya sedikit saja. Dalam ayat ini Allah mengatakan juga waqulu linnasi hasana, berkatalah kepada manusia perkataan yang baik. Apa yang dimaksud perkataan yang baik? Nah, mari kita lihat tafsiran ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ya'muru bil ma'ruf, berkata yang baik yaitu amar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, nahi munkar, wa yahlumu wa ya'fu wa yasfah, memaafkan kesalahan orang. Artinya perkataan yang baik tidak hanya satu macam, ngomong halus, tidak hanya begitu. Amar ma'ruf termasuk perkataan yang baik. Nahi mungkar meskipun keras termasuk perkataan yang baik. Jujur juga perkataan yang baik. Karena itu sebagian ahli tafsir mengatakan wa qulu linnasi hasanan, itu maksudnya adalah ngomong jujur tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian ubah-ubah sifat Nabi Muhammad. Kalau sifat Nabi Muhammad diubah-ubah, itu berarti ngomong yang tidak baik kepada para manusia. Nah, ini semuanya bukan tafsiran secara khusus, tetapi maksudnya memberikan contoh. Contoh berkata yang baik gimana? Amar ma'ruf. Contoh yang lain nahi mungkar. Contoh yang lain memaafkan kesalahan orang. Contoh yang lain ngomong jujur dan sebagainya. Semua perkataan yang diridhai oleh Allah, itulah yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu waqulu linnasi husnan atau waqulu linnasi hasana. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk ayat-ayat ini. Kita sudah selesaikan halaman 12. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, halaman-halaman berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.